semuanya, selamat datang di podcast kami Sobat Sejarah. Hari ini aku Firdan Nursari bersama dua orang temanku yaitu Sofi dan juga Agil. kita akan membahas mengenai proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang akan kami jelaskan ada 3 proses. Yang pertama, lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, Piagam Jakarta dan Ujian Persatuan. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai filsafat dan relevansi abadi. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI. Pancasila tidak lahir begitu saja. Ia adalah hasil perenungan para founding fathers dalam situasi genting menjelang kemerdekaan. Pada Mei sampai Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai BPUPKI menggelar sidang pertama di Gedung Chuo Sang-in, kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Di sanalah 3 tokoh utama menyampaikan gagasan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mengusulkan 5 asas. Yang pertama kebangsaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ketuhanan, keempat kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Supomo 2 hari kemudian menekankan prinsip integralistik. Ada persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, yang paling monumental adalah pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Ia merumuskan 5 sila yang sistematis, yaitu ada kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di akhir pidatonya, Soekarno menyebut istilah Pancasila dari bahasa Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Hari itu kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Piagam Jakarta dan Ujian Persatuan. Saya serahkan kepada teman saya yaitu Sofi. Silakan. Baik, dalam materi Piagam Jakarta dan Ujian Persatuan, setelah sidang BPUPKI, Panitia 9 yang terdiri dari tokoh nasionalis dan Islam menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Naskah ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, muncul masalah besar di sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini memicu kekhawatiran dari wakil-wakil non-muslim, terutama dari wilayah timur Indonesia yang mayoritas Kristen dan Katolik. Mereka khawatir hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dijamin dan persatuan nasional bisa retak. Dalam suasana penting pasca proklamasi, para pendiri bangsa terutama Muhammad Hatta mengambil keputusan berani, menghapus frasa syariat Islam dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini bukan pengingkaran terhadap agama, melainkan bentuk komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, untuk penjelasan terakhir tentang Pancasila sebagai filsafat dan relevansi abadi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agil. Silakan. Baik, saya izin menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat dan relevansi abadi. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Pancasila bukan sekedar rumusan politik, ia adalah sistem filsafat yang utuh. Menurut Noto Negoro, Pancasila memiliki landasan ontologi hakikat manusia, epistemologi cara memperoleh kebenaran dari nilai budaya, dan aksiologi nilai moral yang mengarahkan tindakan. Sila-silanya saling melengkapi dari ketuhanan hingga keadilan sosial, membentuk citra manusia Pancasila yang utuh, rohani, sosial, dan bertanggung jawab.
di era kontemporer. Pancasila tetap relevan sebagai bentan melawan radikalisme, intoleransi, dan individualisme ekstrim. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan mengenai proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila mengingatkan kita hak tanpa kewajiban melahirkan kekacauan, kewajiban tanpa hak melahirkan penindasan. Harmoni keduanya hanya mungkin dalam semangat gotong royong dan musyawarah jiwa sejati Pancasila. Dan itulah warisan luhur yang harus kita jaga, hidupkan, dan wariskan. Cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.